Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali di Teras Umi. Kali ini kita masih ngulik Teras Umi. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana keadaan Teras Umi dan tanaman apa saja yang bertahan di Teras Umi, kali ini kita juga masih membahas tanaman jenis anggrek apa saja yang bertahan di Teras Umi. Kalau di part sebelumnya kita membicarakan jenis anggrek, dendrodium, dan katalia, kali ini kita akan membahas salah satu jenis anggrek, yaitu jenis anggrek panda dan jenis anggrek oxidium. Apakah mereka juga bertahan di Teras Umi? Tonton videonya sampai selesai ya. Teman-teman sekalian, selain dari anggrek dendrodium dan katalia, masih ada salah satu jenis anggrek yang bertahan di Teras Umi, yaitu jenis anggrek panda. Kita lihat sama-sama yuk. Nah, ini salah satu anggrek panda. Anggrek panda, dia bertahan di teras ini dengan kondisi yang mataharinya full dari pagi sampai sore, namun mereka lebih memerlukan perawatan yang ekstra ketimbang jenis anggrek dendrodium dan katalia. Kalau biasanya anggrek panda itu digantung tanpa media, kalau di Teras Umi pernah Umi gantung tanpa menggunakan media, ternyata mereka tidak bisa bertahan, sehingga Umi menempatkan mereka di pot sabut kelapa seperti ini, dan alhamdulillah mereka cukup bertahan, walaupun memang untuk penyesuaiannya atau masa mereka menyesuaikan diri itu cukup lama ketimbang jenis anggrek dendrodium dan katalia. Memang memerlukan perawatan yang ekstra ya, sehingga mereka bisa nyaman dengan kondisi Teras Umi yang memang kondisinya panas seperti ini. Ini cukup subur ya, cukup berkembang dia. Kita lihat nih, akar-akarnya sudah keluar dari potnya, artinya mereka sudah cukup nyaman di sini. Cuman memang mereka memerlukan memerlukan masa yang lebih untuk bisa nyaman di teras kebun Umi ini. Salah satu itu tadi sejenis anggrek panda. Di sini masih ada lagi jenis anggrek panda. Nih, coba kita lihat. Nah, ini dia. Salah satu juga jenis anggrek panda. Dia juga cukup nyaman di sini dan alhamdulillah ini mau berbunga. Ya, mudah-mudahan jadi bunganya ya. Cuma memang iya, jenis panda ini memerlukan perawatan yang lebih ekstra, perhatian yang lebih ekstra dari Umi supaya mereka bisa bertahan hidup di sini. Memang ada beberapa anggrek panda yang memang harus Umi korbankan daunnya supaya mereka tidak dehidrasi seperti ini. Kita lihat nih, salah satu jenis anggrek panda juga ini juga sudah cukup nyaman dia, artinya sudah segar, cuma memang daunnya ini harus Umi korbankan. Ada beberapa daun yang memang layu dan tidak segar ya, akhirnya dikorbankan supaya yang lain bisa bertahan. Dan alhamdulillah ini juga cukup bertahan di sini ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menanam jenis anggrek panda dan kondisinya sama seperti Teras Umi, itu dia saya bilang mereka memang memerlukan perawatan dan penyiraman yang lebih ekstra ketimbang jenis anggrek yang lain. Artinya
selain Dendrodium dan Katalia, mereka harus lebih sering disiram. Karena mereka kan biasa habitatnya kan di bawah pohon yang rindang ya, dan kelembapannya itu lebih ketimbang jenis anggrek Dendrodium ya. Sehingga mereka memang harus lebih lembab. Sehingga memang harus lebih rajin menyiramnya ketimbang jenis anggrek yang lain. Kalau yang lain itu seperti Dendrodium dan Katalia, saya menyiram kalau 2 hari tidak saya siram, mereka masih masih nyaman, masih segar. Tapi kalau anggrek panda, mereka sudah dehidrasi kalau sudah sampai 2 hari tidak disiram. Makanya untuk anggrek panda itu memang memerlukan penyiraman yang lebih ketimbang jenis anggrek Dendrodium dan Katalia. Dan untuk digantung, mereka sepertinya tidak tahan untuk di teras, kondisi teras ini seperti ini. Cuman kalau kalian memiliki halaman yang terlindung dari matahari langsung, mereka nyaman aja sih untuk digantung tanpa menggunakan media. Mungkin itu untuk jenis anggrek panda. Kemudian kita lihat lagi, masih ada jenis anggrek yang bertahan juga di teras uni. Kita lihat adalah jenis anggrek Oxidium. Kita lihat sama-sama ya. Ini salah satu jenis anggrek Oxidium. Jenis anggrek Oxidium, apakah mereka bertahan di teras uni? Mereka bertahan, cuman perkembangannya tidak maksimal menurut Umi ya, tidak maksimal. Saya harus memindahkan mereka dari ujung sebelah kanan ke tengah sampai ke sebelah kiri. Saya harus pindah-pindahkan supaya mereka bisa nyaman di teras ini. Sudah tumbuh, cuman ya iya, perkembangannya tidak seperti anggrek-anggrek yang lain, sehingga memang untuk jenis Oxidium Umi membatasi untuk mengoleksinya karena memang untuk perawatannya sepertinya mereka tidak nyaman di teras ini, di teras Umi ini ya. Kemudian di dinding itu ada, saya taruh juga, saya tanam juga di dinding. Ini jenis Oxidium juga. Mereka bertahan, seperti saya bilang mereka bertahan, tapi sepertinya perkembangan mereka tidak bisa maksimal. Sehingga gimana ya, buat ini sih mereka bisa tumbuh, cuman ya tidak nyaman tadi mungkin. Kemudian ini belum ada yang berbunga ada jenis Oxidium yang lain yang kuning, cuma pembungaannya lumayan lama, saya rasa lumayan lama, sehingga memang untuk jenis Oxidium kelihatannya memang kurang maksimal atau kurang nyaman dia hidup di teras Umi yang panas seperti ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mengoleksi anggrek dan kondisinya sama seperti teras Umi, lebih banyak mempertimbangkan lah ya kalau ingin menanam jenis anggrek Oxidium. Tapi kalau mau mencoba mungkin lebih baik ya. Artinya siapa tahu di lingkungan teman-teman itu bisa tumbuh subur, bisa berbunga dengan banyak. Cuma ya memang untuk di teras Umi ini kelihatannya mereka kurang nyaman, sehingga memang untuk jenis Oxidium Umi tidak banyak mengoleksi jenis ini ya. Cuma ada 4 macam jenis Oxidium yang Umi koleksi. Mungkin itu saja teman-teman, mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan kali ini bisa menjadikan referensi atau rekomendasi buat teman-teman yang ingin menanam anggrek
dan kondisinya sama seperti di teras Umi, yaitu kena matahari full dari pagi sampai ke sore hari. Bisa mempertimbangkan jenis anggrek apa saja yang bisa kalian tanam, dan menurut kalian lebih nyaman memeliharanya. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan ini memberikan manfaat. Kalau kalian suka, silahkan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan ini memberikan manfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.